Itu lagi di rumah duka. Nah, kalau kamu menjawab gimana coba? Coba praktekin di sini coba. Jadi video hari ini kita akan bahas tentang love language. Oh, aku mulai inget kenapa? Ya, Karena mau ngomongin hal-hal yang kemarin kita mau bikin itu, terus aku baru inget kita tuh ternyata sangat amat berbeda satu sama lain. ya intinya Iya, berapa intinya kita sangat amat berbeda Oke. dari segi apapun. love language. Nah, berapa banyak dari kalian yang Udah familiar. udah familiar sama bahasa kasih atau Atau bahkan udah pernah tes. pasangan gue nggak ngertiin gue sama sekali atau gue Atau tidak kebalik. merasa dikasihi atau sebagainya gitu. Dan biasanya kan kalau misalnya pasangan ketemu klop kalau bahasa kasihnya sama. Lebih gampang. Ya belum Tapi tentu. lebih gampang dari yang lain. Maksudnya dari yang bahasa kasihnya berbeda gitu. Kamu pernah tes gak sih dulu sebenarnya? Pernah. Ternyata kita belum tes. Pernah. Tapi kita nggak pernah tes on purpose dalam hubungan kita, dalam relationship kita nggak pernah benar-benar tes untuk cari tahu. Ya pokoknya aku Masing-masing, berapa kan? ya berapa tahun lalu cuman Berapa tahun lalu udah kawin dong? iya, maksudnya udah pernah tes ini belum gitu, which is kita kayaknya sebelumnya udah mulai bisa menebak lah gitu kayak oh, tapi kita bilangnya bukan bahasa kasih. Apa ya? Kita nggak tahu itu bahasa kasih, cuman kita kayak bilangnya gue tuh demen diginiin loh gitu. Kenapa Oke. sih lo nggak lakuin ini Jadi ke gue gitu kan? gini, dulu ceritanya kita sudah ngerti konsep bahasa kasih, tapi by asumsi, by artikel ya. Artikel nggak, kayak masih asumsi tok deh. Kamu asumsi, oke. Harus gak sih tes ini dilakukan sebelum memulai hubungan? Sebenarnya nggak harus sih, cuman kalau Akan kalian lebih membantu. ya kalau kalian tahu sebenarnya kalian itu tipenya kayak gimana, kan lebih gampang ya gitu untuk kalian kasih tahu ke orang lain juga gitu. Jadi kalau ya kayak aku bilang tadi, kalau zaman dulu karena kita belum tahu konsepnya, kita cuma bilang gue tuh maunya diginiin, gue tuh kalau diginiin seneng gitu. Atau kenapa sih pasangan gue nggak pernah merhatiin gue, nggak pernah ngertiin gue? Gue tuh pengennya, Dia begini. iya, gue pengennya dia begini. Dia nggak sayang gue, padahal belum tentu sebenarnya. Bisa aja dia menyayangi menyayangi kita dengan cara yang berbeda yang nggak kita expect. Tapi kan dengan gitu kan kagak sampai ya, nggak nyambung. Iya, tapi kan bukan berarti Bukan berarti dia nggak kasih gitu. itu tuh sering Iya, yang ya. satu Kita sering bukan mengalami. nggak kasih, yang satu bukan nggak nerima. Tapi karena yang diminta sama yang diberikan tidak sesuai Tidak sesuai ekspektasi, ekspektasi. jadi kayak sasarannya di sini, ini berusaha lempar apa namanya, dartnya, tapi dartnya tuh kemana-mana gitu, ngerti gak? Nggak begitu juga sih Iya, konsepnya. iya dong, kayak gitu Iya, iya, iya. dong. Gini, intinya Karena nggak tepat sasaran. tapi masalahnya bukan aku nggak sayang kamu 100%. Iya tahu, cuman nggak tepat sasaran aja, jadi kayak ya nggak kena gitu. Yang namanya nggak tepat sasaran nggak kena ya, gue nggak berasa kena. Tapi problemnya tuh bukan saling tidak ngasih. Semuanya dua-duanya udah ngasih 100%, tapi nggak pas Tapi aja. sia-sia. Kayak sia-sia. Jadi Tapi sia-sia. satu sama lain sama-sama merasa tidak diperhatikan di saat yang bersamaan. Satu sama lain tidak merasa disayang, tapi di saat yang bersamaan satu sama lain Udah capek. sudah merasa menyayangi 100% Udah gitu loh. capek. Dan rasanya kalau kita ngerti ini dari awal hubungan, bahkan sebelum married, ini akan membuat hubungan kita jauh lebih mudah ke depannya. Mungkin. Seenggaknya kalau kita udah ngerti, kita bisa berusaha work on it gitu Iya. loh. Bukannya saling egois terus curhat ke orang lain. Gila, gue masih diminta apa yang kurang, coba udah gue kasih buat dia. Tapi dia nggak pernah merasa cukup gitu loh. Ya orang Dan- sia-sia. Itu familiar gak? Sia-sia. Aku rasa sih ya ini problem yang sangat
umum, terutama di masa-masa ABG. Di masa-masa ABG dan masa penyesuaian lah. Awal-awal Kayak ABG belum nikah terlalu juga. mikirin deh. ABG kan Kayaknya tapi emang kan di youth deh, di ABG kayaknya belum terlalu mikirin. iya deh. di masa di youth ke atas Ya, ya. Youth kan iya. ABG, please Youth deh. ya enggak loh. Iyalah. Udah lewatin ABG dikit lah. Tapi masih di masa itu. Sebenarnya ini masih Sebenarnya ini bisa buat siapa aja sih. Even kalau bahkan sampai kalian couple yang udah tua pun iya bakal kepake, anak-anak pun bakal kepake. Jadi kalau misalnya anak kalian udah bisa baca ya kalian boleh coba kasih tes aja. Jadi kalian tahu ternyata anak kalian tuh sukanya diginiin gitu. ini berlaku ke semua Berlaku sih. ke semua sebenarnya. orang, nggak cuma dalam masa Jadi dalam benar-benar emang relationship. hubungan kita dengan orang gitu, bukan sekedar Buat suami couple istri. doang, suami istri atau pacar doang gitu loh. Jadi ini membantu kita mengatur ekspektasi bagaimana gua disayang, gue pengen disayang, dan bagaimana gue menyayangi orang. menyayangi pasangan kalian gitu loh. Nggak cuma pasangan, ke anak, ke semua Siapa lah. aja lah. Gitu loh. Dan ini bisa dipakai juga kalau kalian mau manipulasi orang. Jadi kalau dicintai, PDKT, lu nggak nebak-nebak nih orang sukanya apa. Bukan nggak nebak-nebak sukanya apa, jadi kita harus tahu dia sukanya diapain, jadi Iya. di feed terus Di feed, dikasih iya, di terus situ. Jadi pasti meleleh. sampai dia jadi bucin gitu. Tuh, nah sebenarnya ada tesnya dan kita mau coba, kita baru benar-benar mau coba saat ini benar apa enggak, karena sebelumnya kita tahu love language, kita udah tahu sebenarnya, dan tapi by teori kita cuma nebak, oh love language gue ini dia ya ini gitu loh. Dan ternyata baik waktu kita ngobrolin ternyata kita sangat-sangat nggak ada yang matching ya. Nggak ada yang sama, bukan nggak ada yang Ada matching. sih. Kira-kira lah. Tapi kamu sebelum tahu ini, kamu tahu nggak aku sukanya diapain? Enggak. Nah, oh. Kamu? Ada satu yang aku udah nebak. Ya nebak kan, sama nebak. Ya makanya kan aku tanya. Udah tahu lagi gimana sih nih orang. Ya kan bisa kira-kira gitu. Oh kayaknya dia digini nih seneng nih gitu kan, berarti udah kira-kira. Aduh nih orang. Ya berarti udah ada yang kamu kira-kira. Oh nih orang digini seneng gitu. Iya, Udah. kira-kira. Oh, Kira-kira ya. aku juga kira-kira ada satu yang kayaknya dia lumayan obvious. Nah, tapi itu kira-kira akan lebih baik kalau in relationship, kayaknya ini saran untuk kalian untuk ngetes. Jangan gua pikir. Jangan gue pikir, itu asumsi Tapi gua tahu. bisa melenceng. Oke, sekarang kita akan tes ya. Kita akan tes, tesnya di mana, kamu udah cari ini? Udah. Nanti kita share linknya di bawah. Jadi video ini kita akan tes love language masing-masing, dan kita share ke kalian dan kita bahas setelah hasil tesnya keluar, oke? Ini juga kita cuma Google doang love language yang ada di Google, love language test, dan kita cari bisa yang share paling top. kita bisa share linknya di bawah. Selesai. Aku selesai duluan. Enggak, Kamu aku udah duluan. tadi. Oh my god, saya kalah. Saya emang kalah. Mbak. Kalau ulangan kan kamu keluar duluan. Ya emang aku selalu keluar duluan. Tanya aja di sekolah. Aku selalu keluar duluan. Save result. Save result. Ayo, kamu primary-nya apa? Yang paling tinggi? Act of Oke, service, kan? act of service. Ya, berarti perkiraanku benar. Oke. 37%. Tinggi ya. Tinggi banget. Kamu physical touch. Oke. Kamu lebih suka bikin grepe. Baca dong, this language isn't all about the bedroom. Aduh. Ada tulisannya. Enggak kan enggak harus bedroom. Jadi acak-acak.
Nih, rasanya gitu tuh. Disayangnya bukan disayang, jadi sebel. Ini ada ininya nggak? Ini ada sebelah-sebelahnya, Pak. Ya ampun. Ini kalau aku bisa dipencet sebelahnya tuh. 30 secondary-nya aku quality time. Sama quality time. Cuman tinggian aku quality time-nya. Quality time. Iya, Kamu sama. Keduanya 30%. sama. Oke. Makanya kita nggak terlalu bermasalah. Oh iya, oke. Terus aku word of affirmation. Kamu like of word of affirmation. Kak. Oke, receiving gift-nya 10%. 13%, nggak jauh lah. Nggak jauh. Ini terus kebalik. Wah, ini yang sama sekali saya tidak merasa dihargai ini. Kebalik. Dia berusaha setengah mati percuma. Iya, aku. Enggak, gue nggak ngaku sama Oh, sekali. gini. Berarti kita topnya beda, secondary-nya sama. Tapi yang paling bawahnya, Itu tertnya aku. yang paling bawahnya Paling terusnya bawah kamu. kamu tertnya aku. Paling bawahnya kamu. Paling Paling secondnya aku. paling bawahnya aku, first-nya kamu. Ya itu. Dia berarti paling tidak pernah memberikan apa yang saya paling butuhkan. Udah. Kayak Arbi. Tahu nggak sebelumnya kalau bahasa kasihnya beda? Tahu. Iya, kita tahu. Kurang lebih tahu lah, karena ya namanya kita pacaran juga udah cukup lama. Nggak pacaran lama pun pasti kalian juga selalu suka nanya kan nggak, kadang-kadang kalau yang kurang sensnya ya nanya, kalau yang sensnya bagus ya dia bisa lihat gitu kan ya. Kalau emang beda, nah aku beda banget karena dia tuh kan introvert ya, gue tuh ekstrovert ya. Dari dulu emang demen banget tuh kalau mungkin kalau ada orang yang kalau misalnya ngelihat orang lain dipegang di umum berasa Senang. justru berasa ih kok mau sih dipegang-pegang. Nah, ada yang begitu kan, ih ngapain sih mereka pelukan di tempat umum, kayak nggak maksudnya kayak nggak ada tempat lain aja gitu. Nah kalau gue ngelihat begitu seneng. Iya. Kalau aku ngeliat begitu tuh, ih lucu ya dia Aku pelukan risih. gitu. Aku risih dulu. Ih lucu ya dia pegangan tangan gitu. Nah aku seneng tuh, public affection namanya kalau aku katanya. Public affection tuh aku ngeliat maupun melakukan, aku senang. Jadi maaf ya kalau ada yang ngeliat gitu, merasa risih. Aku tuh seneng gitu ngeliat ada tiba-tiba cowoknya gelandotan ke ceweknya, atau ceweknya gelandotan ke cowoknya, terus cowoknya out of nowhere cium-cium pala ceweknya gitu ya. So sweet gitu. Kalau gue gitu ngeliatnya gitu. Dan saya risih. Dulu Nah, aku dia, risih. dia gitu, dia yang ih lu ngapain sih pegang-pegang gua gitu, kayaknya gitu, padahal udah pacaran kayak gitu, kayak tapi sekedar pegangan tangan doang lah, itu pun kadang-kadang gitu. Sedangkan gue tuh yang kalau pacaran nih maunya yang lu kalau bisa pegang gue sehari, pegang gue seharian. Kalau lu ke kamar mandi bisa pegang tangan gue, bawa gitu. Kalau gue tuh yang begitu. Sekarang digituin risih kamu. Iya, sekarang I need my time. Udah beda zamannya. Ya dulu pas zamannya ABG ya begitu ya. Iya, zamannya waktu masih pacaran gitu. Iya, sedangkan gue kebalikan gitu loh, kebalikan banget. Kayak mungkin nggak tahu, mungkin ya orang tua papi mamiku juga kebalikan banget. Yang satu introvert kayak aku banget, yang satu lagi ya gitu jauh lebih jomplang dari kamu. Maksudnya jauh lebih ini dari kamu. Jadi aku ngelihat role modelnya kayak gitu dan aku ngelihatnya aneh gitu loh. Buat aku aneh. Aduh, rambutku aneh banget sih. Iya, Baik, aku benerin dulu. Iya, aku ngelihatnya aneh. Jadi dulu cukup, nggak tahu kamu bermasalah gak sih? Aku kan dulu paling males. Maksudnya dulu kan aku tidak memberikan itu gitu. Dulu aku jadi merasa nggak disayang. Gitu. Makanya bilang, kenapa sih nggak mau dipegang gitu? Jadi kayak gue agresif banget ya. Dipegang-pegang gatel, dikira cowok gatel. Enggak, kan cuma pegangan tangan Iya, doang. iya, sedangkan aku risih memang. Maksudnya pegangan tangan depan om, ya ampun, Memang. lu nggak mau ngakuin gua apa gitu. Rasanya itu kan gitu. Sedangkan aku yang aku lihat dulu tuh ya jalan-jalan aja. Papiku kalau jalan suka
jalan ya udah jalan aja cuek. Emaknya kan sibuk sama anak-anaknya gitu, jadi ya buat aku itu normal. Ya, emaknya Normalnya sibuk sama anak-anaknya karena anaknya semua lari-lari. Coba kalau jalan sendiri, emang diliatin. Iya, nggak, maksudnya aku tumbuh besar dengan itu yang dilihat. Oh, kalau gitu. ya mungkin ya kalau dia tumbuh besar dengan seperti itu, kalau gue tumbuh besar gue nontonnya film Hollywood. Ya, nonton Hollywood. Iya, nonton Kamu Hollywood, kan jadi- dulu tumbuh besar sendiri, nggak ada role modelnya. Jadi nontonnya ya kalau Hollywood kan namanya orang Western, orang Barat kan rata-rata ya emang- Namanya film, itu pencitraan, jadi yang udah dibangun Makanya, begitu. yang kelihatan kan yang gitu, dan emang secara umum kan emang kalau di Amerika kan maksudnya emang di Western kan public affection itu lebih normal. Ya, itu udah normal, tapi bukan berarti nggak ada yang kayak aku gitu. Iya, ada. nggak, maksudnya- Cuman itu maksudnya lebih nice ditunjukin nah, di film gitu iya, loh. tapi secara umumnya memang aslinya di sana juga udah begitu kan. Ya. Maksudnya kayak di sini kalau misalnya kita, Ya sorry normatif, normal barat gitu ya kayak aja gitu, sih. cium peluk depan umum kan lebih gitu kan. Kalau di sono kan kayak ya lu bisa ngeliat itu ada di pinggiran jalan gitu loh gitu Iya, kan. ciumannya yang ciuman Aktivitas- hobi lagi. Aktivitas gitu bisa dilihat di pinggiran jalan. Even kita pertama kali lihat, wow gitu. Mau lihat tapi harus buang muka. Ingat gak sih berapa kali kita gitu? Iya, kita yang risih sendiri. Kita yang Tapi dari makin sini kesini shock. kayaknya makin common sih, makin kesini. Iya. Generasi di bawah kita terus makin- makin dewasa juga kan kita gitu. Jadi ya udahlah ya gitu. Gitu. Jadi tahu nggak sebelumnya beda ya? Tahu karena gue merasa kenapa lu sama pegang gua? Tahu tapi nggak dari awal. Ya maksudnya taunya by insting kali ya. Kita Iya, kan nggak pernah kira-kira. nggak belajar ini sebelumnya gitu loh. Oke. Nah, beda bahasa kasih tuh gimana rasanya? Ya gitu. Rasanya nggak disayang. Iya, rasanya kurang disayang. Tidak diakui, tidak dihargai gitu kayak. Ya gitu. Kenapa nggak mau pegang-pegang gua? Kenapa sih dideketin nggak mau gitu? Iya, sedangkan aku selalu merasa tidak didukung dalam segala hal. Lakuin aja sendiri. Jadi gue berasa melakukan semuanya sendiri. Gue Gue juga merasa ngelakuin sendiri. diperhatikan. Gue juga ngelakuin sendiri. Oke. Terus ke fulfill apa enggak nih bahasa kasihnya selama ini? Setelah tidak terfulfill, Akhirnya kita ya berusaha ngomong. meng-adjust masing-masing gitu loh. Ya, ngomong gitu, ya dibahas gitu. Kenapa sih kamu nggak mau dipegang gitu kan? Nanya gitu kan, karena berasanya kan nggak disayang ya gitu kan. Lu sayang gua apa enggak gitu loh? Kenapa sih lu nggak mau dipegang gitu? Terus dia bilang, gua sayang kok gitu. Emang nggak sayang apanya gitu? Kurang sayang apa gue sama lu? Tapi dia nggak nangkep. Tapi gue gak pernah disayang gitu kan. Karena kan balik lagi, gue disayang kalau gue dipegang. Iya. Dia kan gak pegang-pegang gue, jadi gue gak merasa disayang gitu kan. Jadi ya, sampai akhirnya udah ngomong, gue maunya dipegang gitu. Gue pegang tangannya. Kalau lu berani lu peluk gue depan umum, gue bisa, wah gitu. Ini kita berdua doang. Terus sekarang PPKM lagi, itu jangan dekat-dekat. Iya gitu, kalau di peluk depan umum gitu nggak pakai bener deh gitu ngeliat cewek cowok yang dulu zaman dulu inget banget tuh kalau masih ya zaman belum PPKM lah ya ngeliat cewek cowok, apalagi kalau pacarannya tuh yang sama-sama cakep gitu, cowoknya yang tinggi banget gitu, pas cewek dicium ceweknya yang wah gitu ya. Kebanyakan nonton film. Enggak, terus aku ngeliat itu di eskalator gitu kan banyak tuh zaman dulu tuh yang cowoknya suka meluk ceweknya dari belakang padahal ceweknya kecil. Itu tuh banyak tuh kejadian Justru gitu. karena ceweknya kecil dipeluk dari belakang. Coba kalau ceweknya lebih gede kayak anaknya gitu meluk maknya. Iya nggak tahu. Ya tapi itu kalau menurut gue jadi lucu gitu. Jadi Iya, so terus sweet. badan aku tuh nggak segede. Ukuran kita tuh Nggak beda. agak nggak beda-beda jauh gitu loh. Ya makanya aku bilang kan kalau zaman dulu ngeliat begitu tuh ya wah Itu gitu. idealnya dan brainwash Hollywood itu begitu tuh. Iya intinya gue berasa seperti itu dan emang itu yang tertanam gitu. Dan cara fulfillnya gimana ya gue minta. Ya lu kalau depan umum pegang kek. Gue perlu apa namanya public announcement. Public. gue perlu diakui di publik gitu kalau I'm yours and you are mine gitu. Iya. Ya begitu. Kalau gue gitu. Jadi rasanya gimana? Banyak kan kita tuh suka sok tahu gitu loh, suka sok tahu dan sok ngerasa. Bener sih emang mesti diomongin. Kalau enggak, gue udah ngerasa 100% dan dia nggak berasa begitu, dia tetap nanya, gue tidak berasa dikasihi. Dan sebaliknya gitu loh, intinya nggak ketemu.
nggak ketemu bukan karena nggak sayang, tapi cara nunjukin sayangnya beda-beda gitu loh. Jadi ya penting banget untuk Terus berarti kamu tahu. sampai sekarang nggak fulfill dong? Nggak. Nggak, oke. Dan akhirnya manage ekspektasi ya. Iya. Setelah kita tahu masing-masing, ya Emang beda. sebenarnya memang dia udah sayang, cuman nunjukinnya beda. Tapi dia cara Jadi dia ya nunjukin. gitu, jadi bayangin aja ya, gue mau dipegang-pegang dia, tapi kan dia nggak pegang-pegang gue, jadi gue nggak berarti disayang. Terus gue pegang-pegang dia. Apa sih? Apa sih? Gue pegang-pegang dia terus, tapi dia tetap nggak merasa disayang. Bayangin coba kalau kalian jadi cowok, istrinya pegang-pegang terus, pacarnya pegang-pegang terus, tapi dia malah risih, kan rese. Enggak, awalnya risih, lama-lama bisa adjust. Tapi jadi gini loh, aku berasa ada bahasa kasih tertentu yang memang bisa di-manage. Ada yang tertentu yang ya udah nggak bisa gitu loh, yang mentoknya nggak bisa. Nah, ketika yang mentoknya udah nggak bisa, ya udah ngertiin aja. Yang penting kita udah komunikasi, udah ngerti gitu loh. Dan yang bisa dilakukan kan ya adjust yang benar-benar bisa gitu loh. Ini udah ke-record belum sih? Ini udah tuh, nyala terus. Oke, terus komunikasinya gimana? Kasih taunya gimana waktu tahu beda? Ngomong lah. Dia omongin belak-belakan? Apa kasih hint-hint? Kamu kasihin gak sih? Mungkin awal-awalnya dulu kasihin ya? Mungkin. Dia Kan dulu waktu masih pacaran ya hin-hin lah. Kalau udah kawin kan ya kita bisa ngobrol malam-malam gitu. Masih lebih ini, kalau pacaran kan biasa gengsi kan. kita pacaran teleponan berjam-jam gak inget dulu. Ya iya, tapi kan nggak tahu apa berasanya mureh banget kalau langsung belak-belakan kali-kali. Ya berarti pertamanya kasih hint-hint dulu zaman pacaran kita itu udah berapa belas tahun yang lalu ya. Ya itu kasih hint-hint dulu. Terus ya Kamu ngasihin gak sih? Kayaknya kalau gue kan nggak ngasihinnya, terus kan gue orangnya cuek bebek ya, jadi gue mau melakukan apa aja yang gue lakukan. maksudnya? Iya kan, aku kan, karena ini cara aku menyayangi orang dan cara aku menyayangi orang dan cara aku berharap orang mengasihiku seperti itu. Mm-mm. Jadi daripada gue minta, jadi gue kasih duluan. Mm-mm. Jadi supaya lo tahu nih gitu, tapi ternyata Tapi problemnya nggak nangkep. Iya. Jadi ya gue gitu pegang tangan. Jadi kayaknya gue yang duluan semua gitu. Berasanya begitu. Iya, berasanya. Padahal aku Ya kan, itu. kalau terlihatnya dari mata kan act of service kan tidak terlihat oleh mata. Nah, sama tuh, gue berasa udah jagain dia nih semampu gue, tapi dia tetap komplain. Tetap komplain. Gue denger dia nggak tahu. Ya aku ngerasanya ya, kamu tuh nggak tahu, kamu tuh udah aman. Aku udah mikir berapa step ke depan untuk jagain kamu, untuk hidup kamu nyaman. Nah, cuman nggak berasa, dia nggak berasa gitu loh. Karena kalau gue tuh penuh iman. Iya. Kamu penuh iman, salah satunya karena aku sudah dikirim untuk jagain kamu. Itu part of jawaban doa kamu, hidup kamu nyaman gitu. Tapi aku yang stres. Karena aku yang jagain nih, wih, ini anak. Aku memastikan ini bocah ini aman, jam tentram, aman, semuanya tersedia. Tapi kamu nggak ngerasa, kamu berasanya punya iman dan Tuhan menjawab doa kamu. Iya, Tuhan menjawab doa kamu lewat aku. Jadi aku yang stres gitu loh. Jadi kamu seharusnya berterima kasih ke aku. Gue selalu selama ini pikir, gue mau ini gitu. Gue mau kesini Terus ya udah, ada aja jalannya gitu ke situ gitu. Nah iya, ada jalannya itu karena Tuhan mengirimkan aku supaya memuluskan jalan kamu gitu loh. Tapi kamu berterima kasihnya cuma ke Tuhan, nggak ke aku. Enggak juga. Iya. Banyak yang di luar itu Ya ada, tapi banyak juga yang part aku sebenarnya yang kamu nggak akan pernah sadar mungkin. Gue selalu taunya itu dari Tuhan gitu. Ya iya, tapi kan Tuhan jawabnya lewat aku. Sih, ini perbedaan yang kalau kita nggak ngerti, akhirnya kita ngerti. Oh ya, ternyata dia memang sayang gue. Ternyata waktu itu dia sudah memberikan yang terbaik. Tapi kitanya aja nggak nangkep, radarnya nggak nangkep. Iyalah sayang, kalau nggak sayang nggak dikawinin, ya kan?
Ya iya, tapi kan perlu perlu ngerti itunya setelah kawin juga masih figure out itu. Tahu sih, emang tahu dia suka jagain, tahu itu dari dulu berasa gitu. Dia takut banget kayak gue jatuh ke suatu tempat gitu. Dia takut banget gue fail, apa dia takut banget gue apa gitu. Tapi menurut gue, lu gak usah jagain gue gitu kalau gue. Jadi ya gitu kan, kalau dia kan tadi kan, lu jangan pegang-pegang gue. Kalau gue bisa hidup sendiri. Itu kebalik. Lu gak usah takutin gue mau kemana juga gue aman, tenang, gue bisa berantem, gue bisa ini gitu. gue bisa semuanya gitu. Kalau gue berasa gitu, lu sama udah jalan, lu mau lakuin, lakuin aja udah gitu. Gue lakuin ini, gue lakuin sendiri gitu. Padahal ada part-partnya ya kita nih ya, kita ya berasa lu kalau nggak gua iniin juga lu bisa kejeblos di situ. Pengen gua toyor gitu, pengen gua jitak gitu. Lu karena kalau gua nggak ini siapin ini ya, lu nggak semulus itu, tinggal jalan aja ngelenggang, berasa jalannya udah kebuka semua. Betul. Emang berasa orang di jalan gue yang buka gitu. Sama kan tadi kebalik kan. Iya, begitulah. Makanya itu kayaknya 90% permasalahan ada di situ deh. 90%. Oke, next. Ajarin bahasa kasih satu sama lain. Ya itu ngobrol by process. Kita juga udah mulai chill, relax tuh kayak udah. Even waktu udah punya anak juga kan masih banyak yang miss kan, terutama dengan kehektikan repotnya punya anak. Gue juga punya tanggung jawab untuk provide buat keluarga, dia punya tanggung jawab buat jagain anak, ngurus anak-anak, terus jagain satu sama lain. Jadi ekspektasi kita dicampur dengan tanggung jawab kehidupan sama itu ribet banget dah. Waktu zaman-zamannya punya anak kan tuh ribet kan. Zamannya punya anak aku benar-benar merasa nggak dihargain jadinya. Iya, ditambah stres kita masing-masing. Karena kan bahasa kasihnya kan tidak tersampaikan sama sekali. Nah, itu Karena kan bahasa kasih gue touch ya. Jadi sedangkan yang touch gue tuh anak-anak terus kan. Iya. Dianya jarang gitu. Waktu sama dia makin jarang. Terus dia karena berasa gitu kan. Ya udah nih kan gue act of service ya. Act of service gue apa ya? Gue jagain keluarga gimana ya? Gue provide ya. Kayak tadi dia bilang supaya mereka aman gitu. Nah dia jaga dengan aman. Salah satu yang dia pikirin adalah keuangan cukup. Ya gitu kan. Setengah-setengahnya keuangan cukup. Rumah cukup, iya. makan cukup ya gitu. Secara material aman gitu. Dia baru bisa berasa aman gitu. Dan dengan dia perlu memenuhi kebutuhan material yang ada, dia menghabiskan waktu dia di luar kan, karena harus kerja kan. Dan dia jadi jarang di rumah gitu. Misalnya atau di rumah udah malam, udah capek, pulang udah malam banget, pergi apalagi syuting gitu bisa subuh-subuh gitu. Nah dia kan gak megang-megang gua kan, udah tuh. Kayak nggak dicas-cas gitu. Iya. Padahal di sisi gue tuh begitu pulang bisa-bisanya, maksudnya berusaha banget untuk meringankan beban dia dengan cara ya bantuin jaga anak-anak. Oh iya, begitu gue pulang anak-anak sama gue sebelum pergi kerja, anak-anak gue urusin dulu gitu loh. Nah itu nggak efek buat gue. Nah itu nggak efek. Iya itu sih. Ada sih efeknya gitu, adalah nggak mungkin nggak ada. Maksudnya kayak ya jadi misalnya gue bisa tidur lebih lama atau ya gue jadi dulu Muay Thai gitu kan. Ada lah efeknya. Jadi kamu punya ada waktu aku sendiri. Aku berusaha untuk dia ya udah waktunya istirahat, gue take care dulu nih mumpung gue masih bisa gitu loh. Nah itu ada efeknya ya itu, dan itu yang salah satu act of service dia yang paling gue rasakan di antara yang lain ya, itu yang paling gue rasakan. Tapi kamu dari yang sisi, pertamanya justru nggak ya, dapat. dari pertamanya tetap yang utamanya nih nggak dapet. Itu kan karena kalau di gue itu kan urutan terakhir kan. Tapi gue tahu dengan dia begini gue bisa gini. Oke, gue benar-benar merasa bersyukur. Nah itu bedanya. Gue merasa bersyukur, gue merasa berterima kasih nih dia lakuin ini. Tapi tetap gue nggak merasa dicintai gitu jadinya gitu. Ngerti kan? Mesti jadi ada bedanya di situ. Gue tahu nih dia ada usaha. Dan gue sangat berterima kasih, sampai kayak nyokap gue aja tuh sampai kaget gitu. Ih mau ya Andri pegang anak-anak, jagain anak-anak, mandiin anak-anak gitu. Bapak mana ada yang kadang-kadang mau mandiin anak misalnya kayak gitu kan. Ya, jadi kultur keluarga juga beda. Emak gue sampai shock gitu. Oh mau ya kayak gitu kan. Jadi sampai tantenya dia bilang ini pencitraan ini pencitraan apa bukan nih bapaknya mandiin anak-anak. Ini emang bener gitu, emang dia bener sayang sama anak-anak sampai segitunya gitu, dan itu kan emang bahasa kasihnya dia kan. Ya gitu, bener act of service gitu, bener melayani gitu kan. Ya itu gue berasa bersyukur, terima kasih
sedih banget bener-bener yang gue tahu dia sangat mencintai gue, tapi gue tetap berasa ada nggak dicintainya gitu. Yang utama lagi. Iya, yang utama lagi nggak dipegang-pegang soalnya dia langsung pulang pergi kerja, pegangnya anak-anak doang. Dipegang juga kalau butuh. Ya gitu. Ya gitulah. Ya terus kan udah tau nih bahasa kasihnya beda. Bener-bener belajar bahasa kasih satu sama lain, apa cuman kasih aja supaya pasangan happy? Kalau aku, prinsip hidupku tuh balance. Ya nggak tahu, makanya mungkin aku jago tai chi. Aku balance dari lahir karena aku Libra. Ya timbangan. Jadi kalau aku tuh bukan, aku tahu ada tipe orang yang nggak peduli gimana, tahu nggak tes psikologis yang cerita terus lu pilihnya apa nggak tahu ya, aduh aku lupa ceritanya, cuman ya dari situ aku tahu salah satu tesnya adalah lo lihat bunga mawar, ada berapa warna, ada yang warna merah sama yang warna putih. Nah, lo di bayangan lo merah berapa, putih berapa, gitu. Ada salah satunya itu. Nah, ada orang temen gue tuh yang ternyata itu maksudnya balance antara cinta lo yang lu beri sama yang lu terima. Lu maunya ekspektasi lu seberapa? Kalau aku 55. Kalau dia 10 semuanya merah. Kalau nggak salah yang merah tuh yang beri, yang putih tuh yang lu terima. Nah, ekspektasi lu berapa? Kalau aku selalu maunya balance. 55. Kalau dia semuanya merah. Jadi dia kalau pacaran pun nggak peduli, pokoknya gua kasih semuanya. All out gitu loh. Jadi dia agak cukup dalam pemandangan gue kadang-kadang terlihat tolol gitu loh. Bodoh. Dia nggak bisa bedain dia dimanfaatkan atau enggak gitu loh. Gitu. Jadi kalau aku balance, jadi susahnya gitu. Kalau aku nggak di-trigger, aku jadi nggak bisa ngasih lebih gitu loh. Ketika aku dikasih banyak, aku berasa harus ngebalance itu, harus bayar lebih. Jadi kayaknya nih faktor psikologis gitu loh. Secara nggak sadar begitu gitu loh. Jadi aku tuh bukan orang yang agresif untuk memberi. Ketika ada triggernya di pressure, wah gue dikasih lebih, gue akan ngasih lebih gitu loh. Bukan yang blindly, oke, gue provide. Atau kan ada orang yang misalnya mawar tadi ya, yang putih dia berasanya pengennya lebih banyak terima gitu daripada beri gitu loh. Oh, kalau gue berarti kalau dari apa namanya contoh yang kamu kasih, kayaknya aku itu yang merah dulu. Merahnya lebih banyak? Merahnya lebih banyak. Oh. Jadi gue ngasih terus sampai saat udah kehabisan, terus gue minta kapan gue dibalikin gitu. Oke. Tapi masalahnya balik lagi ke tadi tuh, ekspektasi ngasihnya tuh nyambung apa enggak di love language itu loh. Tapi gue all out, gue kasih semuanya sampai, makanya kalau gue sayang pokoknya lu mau apa, ayo gue kasih gitu. Gue bener-bener rela semua buat lu gitu. Mau ngapain, ayo gitu kalau gitu. Kalau gue gitu. Beringas ya. Iya, ayo sini ayo gitu. Oh gue mau kasih apa, mau mintanya apa, ayo sini dikasih gitu. Iya. Tapi ya gitu sampai semuanya gue udah kasih, terus gue jadi nanya, gila, terus kok gue dibalikin gitu, kapan balikinnya gitu. Iya, nah balik ke ekspektasi tadi, ternyata yang dikasih gue nggak nangkep. Dan gue nggak berasa, dan gue balikin dengan cara yang lain, yang dia nggak nangkep gitu loh. Jadi ya sebenarnya kompleks sih. Ya, jadi kamu belajar nggak? Ya sampai sekarang akhirnya belajar lah, kalau enggak kita bisa. Jadi kamu cuman kasih aja karena supaya aku happy, apa akhirnya adjust. Kita tukeran? Akhirnya adjust, kan touch aku bisa naik kan. Yang nggak bisa mentok dari aku adalah words of affirmation. Karena dia ngomong aja susah. Iya. Jadi gue udah terima aja. Gue tuh nggak bisa memuji-muji tuh nggak bisa. Jadi gue terima aja udah. Ya gue udah. tahu gue nggak bakal dipuji. Jadi kalau dia puji pun gue nggak bakal percaya. Tuh giliran gue mau belajar ya, ngomong gitu terus, langsung melengos buang muka. Itu terlalu. Padahal mau belajar loh, terlalu fake, bohong. Padahal mau belajar begitu kan, cuy.
Oke, nggak Enggak, works. gini ya. Gini ya. Oh, tidak, saya tidak mau lagi. Saya bertobat, tidak mau lagi melakukan itu karena responnya sungguh-sungguh mengecewakan. Gini ya, kan kita kan beda banget kan. Sedangkan kan tadi gue pertama physical touch, terus quality time sama word of affirmation kan. Nah, dia physical touch belajar mau nggak mau karena itu primary-nya gue. Dan dia belajar dengan benar. Gitu Iya, istilahnya, ya kan bisa gitu. Nah yang ini, yang word of affirmation, itu dia kayak nggak belajar, dia kayak ngeledek. Itu ada bedanya. Makanya pas setiap dia berusaha word of affirmation, dulu diem aja deh. Lalu dia ngomong, gue lebih tersinggung. Berasa dibohongin. Giliran udah tahu itu yang paling rendah gitu ya. Jadi paling minus gitu loh. Ini Jadi kalau begitu. kalian tahu dia secara pribadi, kalian pasti tahu apa yang gue maksud. Jadi gue bukannya nggak mau niat belajar loh, tapi begitu coba langsung, cuy, langsung berasa, diinjak-injak harga diriku. Ya udah, oke, cukup, saya tidak mau lagi. Ini bohong. Coba mau dipuji begini coba. Nah, iya, kamu tiap dipuji langsung, sana, udah, nggak works. Ya bayangin ya, kalau misalnya lagi tiba-tiba gue keluar kamar gitu, saya keluar kamar terus ya udah rapi gitu, misalnya, wah hari ini cantik ya gitu kan, masih kayaknya kalau dengan kan dia aja udah ketawa tuh, jijik sendiri kan rese. Saya ngomongnya gitu kan enak ya, wah kamu cantik ya hari ini ya gitu kan enak ya ngomongnya. Nah kalau kamu menjawab gimana coba? Coba praktekin di sini coba. Kan gak bisa ngomong. Masa gitu? Minta ditonjok. Gak usah ngomong sih. Ya aku nggak nanya Gitu. Orang gak ngapa-ngapain itu. Lu ngapain? itu susah banget, sumpah susah banget keluar dari mulut aku. Jadi aku menunjukkan dengan bahasa tubuh. Ini kan gak ada kata-kata yang keluar juga. Gitu. Nggak tahu ya, aku berasa mau keluar. Makanya. Langsung. Coba lu percaya gak lu digituin? Kayak lu bikin gue Sri Mulat kali. Ya akhirnya saya menyerah lah. Udah oke, udah cukup tahu lah ya. Saya sudah berusaha, saya udah ngasih tahu. Aku udah berusaha, tapi tidak. Dia malah ilfil. Ya udahlah. Gue udah dandan capek-capek, udah berusaha secantik mungkin. Kalau ngomong, oh hari ini cantik ya gitu kan. Oh bajunya bagus ya gitu. Tapi benar ada momen loh aku yang begitu. Tapi aku cuma mengagumi kamu dari dalam diam. Dipikir gue bisa baca pikiran kali. Jadi aku mesti gimana langsung? Ya ngomong lah. Sampai sekarang lihat aja begitu. Kelakuannya. Gimana bisa dipercaya omongannya coba. Rese. Kamu kalau lagi begitu terus aku langsung gitu. Lihat aja terus mukanya begitu lagi. Ya makin gak percaya lagi. Dipikir gue iklan kali. Bukan. Kalau tiba-tiba kalau masa di tengah publik itu langsung. Iya. Kan bukan ekspresi, ngomong. Suka nggak tepat waktunya. Maksudnya yang paling aku ingat ya, aku yang paling aku ingat, aku ngeliat kamu tuh cantik banget. Itu yang paling momen yang benar-benar aku pengen itu lagi di rumah duka. Langsung gue cantikin di rumah duka. Stres. Bukannya di mall. Coba lu pasangan lu bilang lu cantik di rumah duka. Lu cantik di antara arwah-arwah. Waktu itu nanya siapa ya? Kayaknya si ini William. William tahu. Bukan. William Barongsai kan? Iya, William tahu iya. Sama dong sama si Hermanto juga tahu. Iya, namanya William tahu semua kali. Iya, terus kamu tuh pakai topi yang aku beliin tuh, yang abu-abu terus. Aduh, ini anak cantik banget. Tapi kondisinya tuh lagi di rumah duka, lagi ngobrol gitu, lagi ketawa dan aku berasa sweet banget gitu. Aku
sambil ngeliatin dia ngoceh sama teman-temannya gitu lah kan. Soalnya ini temen Musuh. poponya salah satu teman usul lah. Nah terus ya masa gue ngomongnya kayak out of nowhere gitu kan? Iya ngomong lah pas masuk gitu kan, kayak film-film Korea kan pas masuk shoo 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 shalalalala gitu kan. Nah itu momen yang tepat pas masuk shalalala, iya cantik ya gitu. Aku lebih baik aku siu-siunya siu shalalalala. Cing gitu kan. Rese. Rese. Makanya bayangin aja cantiknya di rumah duka. Terus itu Tapi kan William ngomong itu tuh kayak nggak terus lagi William momennya William gitu loh. masih barongsai itu gue masih SMP SMA. udah berapa tahun, belasan tahun yang lalu gue cantiknya sekali doang. Enggak, itu momen yang paling aku inget karena momennya salah gitu loh. Karena momennya salah, jadi aku inget. Momennya salah. Momen ininya tuh Gue kayak cantiknya waktu di glitch. wow. Aku mau ngomong tapi aduh nggak tepat banget nih waktunya gitu loh. Terus emang kapan lagi yang berikutnya? Coba. Lupa, pokoknya paling inget Nggak itu. inget kan? Paling inget itu karena momennya tuh kontras gitu loh. Itu paling diingat. Aduh. Oke, terus Terus tertular gak bahasa kasih satu sama lain? ya touch itu kan ketularan. Kalau aku aksesnya aku gak ketularan karena itu susah. Karena dia Karena cuek. susah. Dia juga cuek banget. Ya sama seperti mungkin sama kayak kamu, sama kayak aku harus keluarin words of affirmation. Iya, karena itu susah buat aku melakukan hal Egois yang dia sebenarnya nggak mau bantuin orang. Dia tuh ya kalau dari dulu ya kerjaannya gitu. Nih sama nih sama Kristal nih. Kalau ada apa-apa dia mau ngapain dia panggil orang suruh kerjain, dia cuma mandorin. Padahal dia yang mau. aku nggak gitu. Aku nggak gitu. Ya kalau pokoknya ada tugas apa-apa, kamu yang bagian ngatur-ngatur, kamu yang nggak dapat kerjaan apa-apa. Oke, liatin orang. Iya kan? Enggak. Dulu kamu jadi ketua kelas dan sebagainya kan tugas kamu begitu. Tapi kan aku Nyuruh-nyuruh ada orang. kan aku ada tugasnya. Ya, iya pokoknya begitulah. Pokoknya Tapi dia iya, bagian gue ngatur-ngatur selalu dan jadi ketua kelas, iya. Tapi gue kan berlaku dengan adil. Iya dong, kan namanya piket, masa ya dia bisa digebukin sekelas gue, nggak piket sendirian. tapi pada nurut juga sama kamu, udah kamu galak. Orang Iya, dia galak, tapi semuanya gua nurut. adil, gue tetap melakukan tugas gue. Kalau nggak gue nggak dipercaya bertahun-tahun jadi ketua kelas, bahkan ketua OSIS. Gue tetap berlaku adil lah. Ya pokoknya gitulah. Gitu, jadi ya benar, manage ekspektasi lah. Gue nggak pernah merasa disayang dalam hal itunya. sama aja. Jadi kita terprofil karena second kita sama. Ya. Intinya itu. Secondnya sama, Secondnya paling sama. nggak ada yang sama. Secondnya sama persis, sama-sama quality time. Jadi primary-nya kita jarang terfulfill, jarang. Tapi secondary-nya selalu bisa terfulfill. Karena sama. Dan ada part yang bisa dipelajarin lah, kayak touch-nya gue masih bisa adjust. Tapi yang mentoknya ya mohon maaf, saya sudah berusaha tapi tidak dipercaya. Sama, kan gue juga nggak bisa ngelakuin act of service. Itu kayak, ya kalau menurut gue ya itu job desk lu ya, lu lakuin sendiri lah. Gue juga melakukan tugas gue. Kita semua ada tugas masing-masing gitu. Padahal gue berasa gue sudah melakukan yang seharusnya saya. Dan gue sudah memegang dia lebih dari yang seharusnya gue pegang. Ya, itu akan jadi perdebatan yang tidak akan habis, tidak akan ada habisnya. Dan tapi benar deh lo kalau nggak belajar ininya, nggak ngerti ininya akan susah, akan menambah peperangan yang tidak perlu terjadi sebenarnya kalau nggak ngerti ini. Video tahu satu sama lain aja masih sering perang. Iya, itu aja masih suka berantem. Suka enggak sih, bukannya suka berantem ya. Cuman kalau sama-sama udah meledak baru sama-sama udah sepaneng. Kita sama-sama nunggu. Kita sama-sama bom waktu. Sama-sama bom waktu. Karena berusaha iya plus minus sih. Kita ternyata punya toleransi kesabaran yang lumayan tinggi. Jadi cuman kalau udah meledak ya meledak gitu loh. Oh ya mudah-mudahan dan mungkin sebenarnya aku sih ngerasa berulang kali udah mau sepaneng tapi karena
toleransi kita tinggi, kadang-kadang sebelum meledak udah terbayar gitu loh. Beberapa kali berasa kayak gitu. Jadi ya udah, disyukuri aja lah. Gitu. So, udah kayaknya bahasan kita kali ini itu aja. Semoga sharing-sharing kita ini bisa bagus. Bisa apa dong? Bisa membantu pasangan lain untuk untuk membicarakan bahasa kasihnya masing-masing. Jadi seenggaknya ada satu masalah lah yang bisa diselesaikan. Ya, paling nggak bisa diselesaikan lah. Maksudnya bisa ngerti kalau misalnya nggak Jadi terfulfill. tahu kenapa berasa nggak disayang tuh kenapa gitu. Dan buat yang sebelum nikah, kalau yang udah nikah, ya mungkin ya udah Penyesuaiannya lebih harus usaha. nggak ada kata lain selain Usaha. menyesuaikan. Iya, selain usaha. Kalau misalnya belum, ya manage ekspektasi kalian. Kalau misalnya kalian rasanya nggak bisa, ya mendingan jangan dilanjutin. Daripada dilanjutin makan hati, tapi tetap bisa dipelajarin. Soalnya kita ini kan jomplang banget loh. Acts of service dia terakhirnya gua. Kita jomplang banget. Jadi kalau nggak punya toleransi yang sangat-sangat tinggi dan berusaha mengerti, ya bye-bye. Udah pasti bye-bye gitu. Oke. That's it for today. See you next time. Yay.